Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat antropologi, selamat datang di Lintas Budaya, di mana kita akan membahas secara ekonomi dan budaya tentang makanan khas dari Sulawesi Selatan yang tidak lain yang tidak bukan yaitu roti maros. Kita akan mendalami bagaimana makna-makna yang terkandung di dalam makanan khas tersebut. Tapi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Muhammad Mahmudin selaku host pada podcast kali ini, dan saya bersama rekan-rekan saya. Saya Amal sebagai narasumber pertama, dan saya sebagai Khalil Fajar sebagai narasumber kedua. Yang akan menemani saya dalam mencari makna dari roti maros tersebut. Kita masuk ke segmen pertama. Saya ingin bertanya, bagaimana sih sejarah singkat dari roti maros itu? Nah, roti maros ya berasal dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan dikenal sejak era 1960-an. Pada awalnya roti ini dibuat oleh masyarakat sebagai alternatif makanan ringan saja. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, roti maros ini menjadi oleh-oleh khas daerah. Jadi pada zaman dahulu roti maros tidak langsung didistribusikan, tetapi hanya sebagai bahan pangan dalam keluarga. Betul. Dan menurut penuturan warga, roti ini awalnya bersifat rumahan dan dilakukan secara kecil-kecilan. Baru pada 1980-an dan 1990-an, roti ini mulai diproduksi meluas ke skala industri. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua. Saya ingin bertanya, bagaimana sih produksi roti maros itu dalam aktivitas lokal menurut Anda? Dalam perspektif antropologi ekonomi, produksi roti maros ini bisa kita tempatkan ke dalam sistem ekonomi rumah tangga atau sistem ekonomi informal. Banyak masyarakat Maros memproduksi roti ini secara manual dengan melibatkan anggota keluarga, dengan juga menggunakan bahan lokal seperti tepung, telur, serta selai buatan sendiri. Hal ini menunjukkan bentuk subsistensi modern, yang dimana produksi roti ini bukan hanya untuk konsumsi sendiri, melainkan dapat juga kita untuk menjual produk ini dan menghasilkan keuntungan bagi keluarga. Seperti itu. Ya. Jadi seiring berjalannya waktu, roti maros bukan hanya bisa dinikmati keluarga, tetapi sudah bisa diperjualbelikan kepada masyarakat umum. Ya. Seperti itu. Sudah jelas. Kita masuk ke segmen yang terakhir, yaitu tentang konsumsi dan makna budaya. Menurut Anda, mengapa sih itu roti maros begitu dicintai oleh masyarakat? Oke, dalam antropologi ekonomi, konsumsi tidak hanya soal makan, tapi juga soal identitas dan simbol sosial. Betul sekali. Dan roti maros ini sering dijadikan oleh-oleh sebagai lambang kepulangan dan perhatian. Dalam masyarakat Bugis Makassar, memberi oleh-oleh adalah bagian dari budaya. Jadi, roti ini bukan hanya sekedar makanan saja, tapi ia menjadi simbol hubungan sosial dan identitas lokal masyarakat Maros. Jadi roti maros ini bukan hanya sekedar makanan, tapi memiliki makna tertentu dalam suatu budayanya. Betul sekali. Oke, jadi teman-teman, dari sini kita belajar bahwa roti maros bukan cuma makanan, bukan cuma rasa, melainkan cerminan dari dinamika sosial, ekonomi, dan masyarakat Maros. Nah, inilah salah satu produk dari roti maros Salendrang yang berada di lokasi Kabupaten Maros dan berprovinsi di Sulawesi Selatan. Jadi, sekian dulu podcast kami pada hari ini. Saya selaku host dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.